Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Kori Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari berdebat. Materi pembahasan kali ini yakni yang pertama pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga jenis-jenis debat, yang keempat tata cara debat, dan juga yang terakhir yakni unsur kebahasaan dalam teks debat. Mengulang kembali materi tentang pengertian debat pada pembahasan minggu lalu, yakni pengertian debat menurut KBBI. Ialah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Sedangkan menurut Kemendikbud tahun 2015, debat merupakan kegiatan untuk mempertahankan pendapat dengan disertai argumen-argumen yang mendukung pendapat tersebut. Adapun yang dapat disimpulkan dari tiga pengertian tersebut yakni debat merupakan kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian teks debat yaitu teks yang berisi kegiatan debat. Kemudian materi selanjutnya adalah ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang pro dan kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat masing-masing. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh suatu kemenangan. Dan yang terakhir, adanya pihak penengah, yaitu moderator. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis debat. Dalam pelaksanaannya, debat dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis debat adalah sebagai berikut. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Dalam debat ini, seluruh anggota yang ingin menyatakan pandangan atau argumennya, baik mendukung maupun menentang, diberi kesempatan berdasarkan izin dari majelis. Kemudian yang kedua ada debat pemeriksaan ulangan atau evaluasi. Debat pemeriksaan ulangan ini dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Kemudian yang ketiga ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat ini biasanya bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Kemudian yang terakhir, debat kompetitif. Dalam debat kompetitif ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Dalam hal ini, debat dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan yang jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing mendukung dan menentang sebuah pernyataan. Tidak seperti debat sebenarnya di parlemen, debat kompetitif ini tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu di kalangan pesertanya. Seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Kemudian materi selanjutnya ada tata cara debat. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Dalam bagian pembukaan ini, moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan anggota dalam tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara setiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberikan kesempatan memberikan komentar, argumen, atau mendebat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung.
Yang keempat, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu dari tim afirmasi maupun dari tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan, karena simpulan dalam berdebat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, maka penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Ada 3 cara untuk menarik simpulan dengan penalaran induktif. Yang pertama, generalisasi, ialah berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general atau umum. Yang kedua adalah analogi. Analogi ialah proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang berbeda. Yang ketiga, sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun, dapat juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi, biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan. Karena dalam debat seringkali tidak jadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Materi berikutnya yaitu unsur kebahasaan dalam berdebat. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Tentu dalam menyusun teks debat haruslah menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku ialah bahasa yang sesuai dengan standar atau kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kata denotatif. Kata denotatif ini ialah makna sebenarnya. Denotatif sendiri berkaitan dengan denotasi, yakni makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa, atau yang didasarkan atas konvensi tertentu yang bersifat objektif. Yang ketiga ada kalimat efektif, kalimat yang berhasil menyampaikan informasi atau pemberitahuan dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap yang bertujuan mempermudah pembaca atau pendengar memahami informasi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, kalimat faktual. Kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir adalah kata personal. Kata personal ini ialah kata yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan orang. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait teks debat. Selamat belajar semuanya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.